setting videonya. Apa ini? Di close dulu ya. Ini. Terus ininya nggak ada kan? Di belakang ini bisa. Depan ya. Jadi betul. DR nih. Turut berduka mau DR nih. Turut berduka buat bule Ya. tercinta. Terima kasih Mas Urgan. Iya, kaget aku tadi. Sudah damai di surga sudah. Damai di surga bule. Sudah ketemu Bapak. Oke, shalom Bapak Ibu. Udah mulai deh. Nah ini. Ini berarti nggak tuh? Halo Mbak Budi. Shalom Pak Samuel. Shalom Mbak Budi. Gimana kabarnya Mbak? TR. Ya, makasih Mbak. Shalom Pak Samuel. Shalom Mbak. Shalom Mbak. Suara saya kedengeran enggak? Kedengeran Pak. Oke, puji Tuhan lah. Lagi di setting. Cuman suaranya mungkin agak kurang keras. Oke, cek. Oke, sudah. Salam, selamat malam Pak Pendeta dan jemaat yang lain. Selamat malam Pak Wartoyo. Ya, salam. Pak Wartoyo di mana nih Pak? Di rumah? Di studio Cafe Desastro. Di rumah. Oke.
Sudah mulai masuk semua. Oke. Selamat malam, Mas Samuel, Pak Wartoyo, Selamat Selamat malam. malam. Bapak Ibu semua, Mas Antonio. Selamat malam Ibu, Bapak, Pendeta. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam semuanya. Selamat malam Mbak Erni. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Salam, selamat malam. Salam. Apakah suara saya jelas? Jelas. Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, malam ini kita mulai sambil menunggu yang lain yang bisa masuk. Mungkin karena waktu dan lain hal, kita mulai jam 7. Saya ucapkan Shalom. Salam. Turut berduka cita bagi keluarga besar yang telah ditinggalkan. Juga malam ini kita adakan ibadah penghiburan. Kalau di GKS Metro Gebang baru ini kita ada ibadah penghiburan dengan Zoom karena satu dan dua hal yang tidak bisa, yang membuat kita harus mengerjakan hal seperti ini. Tapi puji syukur kepada Tuhan kita masih bisa bertemu, berkumpul, dan kita sama-sama memuji Tuhan, memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Baik, sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saya persilahkan kita sekalian untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat.
saat teduh selesai. Bapak Ibu, malam ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu ucapan bela sungkawa. Yang pertama mungkin dari aparat desa yang diwakili oleh Pak Disipon dari RT di tempat Pak Budi Tismanto. Mas Andi bisa buka suara untuk Pak Disipon? Jadi kita dengarkan ucapan bela sungkawa dari aparat desa yang ada di sekitar kita. Monggo, Pak Adi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang begini. Kami mewakili teman-teman dari terutama Dusun 4 menyampaikan ucapan bersama. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal ini diberi kesabaran, ketabahan, terlebih kesetiaan. Dan terima kasih atas semua saudara kami yang terlibat dalam terlaksananya pemakaman tadi. Saya kira itu yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Disipon atas ungkapan bela sungkawanya. Kita juga akan mendengarkan ungkapan bela sungkawa dari majelis. Pertama mungkin Majelis Margo Toto. Kami persilahkan. Apakah majelis wilayah di Margo Toto mungkin diwakili Pak Suwartoyo? Kami persilahkan untuk mengucapkan bela sungkawa. Juga untuk jemaat, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu bisa mengetiknya, karena mungkin kita tidak bisa semua. Saya percaya kita semua bisa ingin mengungkapkan, karena memang kita semua berduka dan ingin menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin bisa di chat, di kolom chat kita, yang belum terbiasa mungkin bisa memulai untuk di kolom chat. Dan sekarang saya persilahkan dari wakil dari majelis di Margo Toto. Untuk Pak Suwartoyo kami persilahkan. Mungkin Pak Suwartoyo ada gangguan sinyal. Tadi ada, sekarang sudah keluar masuk. Mungkin diwakili dulu dari Margorejo, Pak Pendi. Halo, salam. Ada. Salam, bisa masuk? Bisa Pak, mau Pak. Terima kasih. Salam, kami dari Kemajelisan Metro Gibang wilayah Margo Toto. Kami mewakili teman-teman majelis untuk wilayah Margo Toto. Di sini pada momen ibadah penghiburan pada malam hari ini, kami juga mewakili keluarga besar kami. Kami juga mengucapkan berbela sungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga, sanak saudara, anak-anaknya, cucu diberi penghiburan, diberi kekuatan, dan semuanya takut akan Tuhan. Saya kira kami dari Majelis Metro Gibang wilayah Margo Toto juga selalu berbela sungkawa untuk saudara Budi dan Ibu Endang Suwarti. Terima kasih. Demikianlah kami mengucapkan ucapan pada malam penghiburan ini. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Suwartoyo. Kita juga mendengarkan dari wilayah Margorejo, mungkin diwakili oleh Pak Pendi atau Pak Bagio. Kami persilahkan. Pak Pendi? Iya. Oh, ada Pak Bagio. Ya. Mana Pak Bagio? Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat Salam. Shalom. Shalom. Ya. Kami atas nama keluarga secara pribadi dan juga mewakili jemaat Tuhan GKSBS Metro Gibang yang ada di Margorejo menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Mas Budi Handoyo, Mbak Erni, bersama keluarga besar, bersama
anak cucu semua. Jadi yang saya kenal itu namanya Bu Wagiman. Jadi tadi ada berita duka cita, saya kurang nyambung tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, untuk Mas Budi, Mbak Erni, bersama keluarga, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya ibunda tercinta ke pangkuan Bapa di surga. Kami berharap keluarga besar yang ditinggalkan tetap kuat, semangat, dan terus berkarya walaupun tanpa ibu. Kami meyakini untuk keluarga di Margototo, Mas Budi Handoyo, pasti sangat kehilangan atas kepergian ibunda tercinta. Tapi biarlah semuanya akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita mempunyai spirit, passion di dalam menapaki hari-hari mendatang. Jadi biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan berkarya, terus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga Mas Budi, Mbak Erni, dan saudara-saudara keluarga besar. Terima kasih. Salam. Shalom. Terima kasih Pak Rahmat Subagio atas ucapan sungkawanya. Nah, ini juga ternyata ada Mas Denny Prasetyo yang baru masuk. Dan mungkin kita juga akan mendengar sepatah dua patah kata dari Pak Budi Trismanto selaku tuan rumah atau Mbak Erni untuk mengucapkan kata-kata bagi kita sekalian. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Malam. Ya, yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan di mana oleh anugerah-Nya saya tetap diberi kekuatan, saya diberi ketabahan sehingga dalam suasana duka Ibu kami terkasih Bu Sumariati yang telah pulang dipanggil Bapa di sorga, kami tetap kuat. Kami juga berterima kasih untuk saudara-saudara seiman yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama ibadah penghiburan untuk menguatkan keluarga kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas partisipasinya dan biarlah ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan dan keluarga kami juga boleh dipulihkan dan dikuatkan dan kami senantiasa boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Boleh kami juga mendengar sedikit cerita tentang Ibu yang mungkin bisa dibagikan kepada kami sekalian agar ada nuansa kerinduan yang mungkin bisa membuat kami juga mendengar cerita-cerita indah yang Pak Budi juga rasakan dari Ibu, mendiang Ibu. Monggo Pak. Kalau untuk Ibu itu ada warisan rohani bagi anak cucunya yang saat ini masih kami pegang. Bagaimana ibu itu kerinduannya untuk tetap memuji Tuhan, bahkan ia itu meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, itu satu hari bisa lebih dari 2 jam. Dan itu setiap hari. Dan dia sudah beberapa kali dari Kejadian sampai Wahyu, diulang lagi sampai Kejadian. Saya sendiri juga kok bisa ya di usia yang sudah 70-an tahun bisa membaca Alkitab itu lebih dari 2 jam itu tanpa henti. Nah ini terus dia juga mewariskan kepada keluarga bagaimana ia mengajak untuk ibadah keluarga, mezbah keluarga bersama-sama. Kalau misalnya ada yang lupa, dia kadang sering mengingatkan, ayo bersama-sama. Itu yang menjadi kerinduan saya, sukacita yang sungguh besar sebenarnya bagi keluarga saya ya. Terus bagaimana di akhir-akhir masa hidup ibu ini, sebenarnya saya juga nggak ada firasat tertentu ya, bagaimana ibu secepat ini dipanggil. Karena selama bersama-sama dengan saya lihat ibu masih
kegiatan-kegiatan yang ia lakukan itu senantiasa masih dilaksanakan. Tetapi akhir-akhir ini, kira-kira 10 hari yang lalu, ibu itu jatuh panas. Kita nggak tahu kalau itu memang terpapar ya. Ternyata sampai 4 hari, kok selera makannya turun, terus tubuhnya agak lemas, ini seperti itu. Ternyata setelah dikasih sama adik saya Erni, minyak kayu putih atau ditempel di hidung, ini bau apa? Kok sudah nggak mencium bau? Nah ini pasti ini salah satu ciri dari terpapar COVID seperti itu. Nah kita juga terus ambil tindakan, karena kalau langsung dibawa ke rumah sakit itu katanya sih masih isolasi mandiri dulu gitu. Jadi setelah 7 hari kita bawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit dicek antigen, ternyata antigennya negatif. Tetapi setelah di PCR, nah dari situ terpapar. Nah kondisi ibu di hari yang ke-10, hari yang ke-11 itu turun drastis. Jadi situ, dan saya juga menguatkan ibu juga, saya itu disuruh nyanyi puji-pujian terus sama ibu, suruh berdoa, suruh ini. Saya bernyanyi, walaupun ibu suaranya itu nggak ada, tapi saya lihat itu bibirnya itu ikut menyanyi, ikut memuji Tuhan. Nah itulah di akhir-akhir hidup ibu, dia tetap ingin di dalam Tuhan, bahwa kehidupannya di masa akhirnya ini tetap di dalam kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur punya ibu seperti ini. Nah ini yang patut menjadi teladan bagi saya. Saya juga dikuatkan oleh ibu, karena ibu sudah pulang dengan mewariskan harta rohani yang mungkin ini menjadikan kekuatan bagi keluarga besar di tempat ini. Nah, terima kasih, Samuel. Terima kasih Pak Budi telah bercerita hal yang luar biasa bagi kami sekalian tentang bagaimana Ibu dalam usia tuanya juga masih dengan tekun dan memuji Tuhan, karena memang itu kesukacitaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tiap langkahku. Nah, ini nanti kita akan mendengarkan lagu, tetapi dengan di-mute, tetapi kita bisa menyanyikannya di tempat masing-masing, karena kalau kita langsung nyanyi bareng-bareng pasti suaranya tumpang tindih. Tapi kita bisa nyanyi dengan di-mute, kita tetap meresapi maknanya, kita tetap menjadikan lagu ini kekuatan bersama kita. Baik, saya minta tolong Mas Bram untuk mulai share lagunya. Mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa yang kami cintai, Bapa yang kami kasihi, dan juga Bapa yang dengan setia telah memberi kami banyak hal dalam kehidupan kami. Berkat, makanan, kecukupan, dan banyak hal yang telah Engkau beri bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Juga malam ini ya Bapa, dalam setiap proses kehidupan kami bersyukur keluarga Ibu yang telah ditinggalkan ya Bapak, sudah berbagi, sudah bercerita, dan kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak, juga orang-orang yang percaya kepadamu, berbagi suka, berbagi duka di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Kau melindungi kami, menyertai kami, dan senantiasa menuntun langkah hidup kami, baik dengan firman, dengan hikmat, dan dengan penyertaan yang Kau berikan. Berkati kami Tuhan, kiranya kami dapat mendengar, juga memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan, apakah suara saya didengar? Oke. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Bacakan pada Bapak Ibu sekalian, ini ayat yang cukup pendek tapi juga bisa menjadi kekuatan bagi kami, bagi kita sekalian. Baik. Amsal 17 ayat 22, mari kita merenungkan
menguatkannya dalam hidup kita, dan mengambil firman ini terus-menerus menguatkan kita. Amsal 17, demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Beberapa waktu lalu, bahwa ada yang mengalami sakit, hilang penciuman, lalu kemudian ada yang demam, ada yang merasakan susah karena tidak bisa kemana-mana, apalagi di tengah gelombang ketiga ini, rumah sakit mungkin agak sedikit kerepotan karena banyak yang datang ke sana. Juga banyak situasi yang membuat kita mungkin tertekan karena proses yang tidak mudah dalam hidup kita. Dan saya yakin bahwa memang prosesnya tidak mudah. Tetapi kita bisa sampai saat ini karena Tuhan yang menguatkan. Dan firman ini terkadang sulit-sulit gampang Bapak Ibu untuk bisa kita maknai. Karena ada kemarin teman yang bercerita, untuk meningkatkan imunitas kita butuh hati yang gembira. Untuk meningkatkan kondisi tubuh kita butuh support, butuh semangat, butuh sukacita, butuh hal yang membuat kita bisa terlepas dari masa sulit ini. Bahkan yang mengalami bisa sampai 7 hari, 14 hari, bahkan ada yang hampir sebulan penuh Bapak Ibu mengalami rasa sakit ini. Dan mereka kadang bercerita untuk mencari rasa bahagia, gembira, untuk meningkatkan imun, ternyata cukup sulit. Apalagi semisal ada seorang teman itu seorang ibu dengan 3 orang anak, dia terpapar, dia mengalami gangguan karena memang sangat lemah, lalu mau kemana-mana saja, mohon maaf, sampai ke kamar mandi, dan lain-lain itu dia sangat kesulitan. Tetapi karena suami juga sedang kerja di luar, maksudnya tidak di sekitar Bandar Lampung, akhirnya dia harus berjuang. Biasanya dia bisa tertawa karena ngelihat YouTube yang isinya hal-hal yang menggembirakan, itu ternyata dia kesulitan untuk mencari kebahagiaan itu. Yang dulu dia bisa menemukan bahagia dari melihat YouTube, ternyata tidak. Tetapi hal yang luar biasa yang dia temukan ketika proses ini, dia mencoba memasrahkan diri kepada Tuhan. Mencoba untuk dekat kembali kepada Tuhan. Dan sedikit demi sedikit, dia menemukan ada suasana cinta kasih. Ada kekuatan yang dia lihat dari anak-anak terutama. Anak-anakku, kalau aku kenapa-kenapa, sama siapa? Lalu semangat cinta kasih itu menghidupkan dia. Sembari dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, lalu dia minum minuman, obat-obatan yang bisa menguatkan dirinya, dia menghidupkan cinta kasih bahwa keberadaan dirinya di tengah masa yang sulit ini, ternyata dia dikuatkan karena ada anak-anak dan orang-orang yang dicintainya. Nah, saya garis bawahi kasih, tanda kasih, cinta kasih kita terhadap keluarga itu menjadi semangat yang menghidupkan. Jadi kalau YouTube tadi tidak bisa, karena kalau kita lihat apa yang paling lucu ya, mungkin ludruk-ludruk itu ya, atau serimulat-serimulat atau hal-hal yang lucu, ternyata itu tidak bisa menguatkan. Hati yang gembira paling utama itu masuk dalam dirinya. Dia menerima Tuhan Allah kita, menemukan cinta kasih dalam dirinya, melihat orang-orang dengan cara yang berbeda. Ketika kepeduliannya, ada orang yang datang, memberi makan dan lain-lain, walaupun hal yang kecil, dia mampu memberi rasa yang luar biasa. Ini semangat hati yang gembira. Bahwa ketika dulu dia bisa meremehkan orang lain karena banyak hal, karena dia mungkin orang hebat, sekarang dia bisa melihat sesuatu yang sederhana menjadi cinta kasih Tuhan dalam hidupnya.
Nah, di sini ada sebuah kata-kata yang baik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata ini juga proses bagaimana manusia melihat dirinya punya kerendahan hati dan membangun kehidupan yang penuh dengan rasa syukur. Mulai mengingat masa-masa yang baik dalam hidupnya, membangun cinta kasih yang Tuhan berikan bagi dia. Nah, bagi keluarga yang ditinggalkan Ibu Mariati, kita percaya bahwa dalam proses saat ini pun keluarga sedang berjuang. Kalau ada sakit penyakit yang memang ada ya, ayo kita sama-sama berjuang. Beri kabar kepada kami agar kami bisa pantau. Karena di masa-masa sekarang ada banyak orang yang takut, tidak mau bercerita. Kenapa? Karena mungkin mengganggu. Saya belajar dari teman di Padang Ratu. Mohon maaf, saya menceritakan ini, beliau meninggal dunia, dan teman-teman di sana sudah memantau. Sudah menyiapkan tabung gas dan tabung oksigen, mohon maaf, tabung oksigen. Gereja sudah mulai untuk menyiapkan karena memang itu dibutuhkan oleh banyak orang. Tabung oksigen untuk kesiapan karena sesak napas itu tidak bisa kita dengan gampang bilang ya udah nanti kita ini tidak bisa. Sesak napas itu butuh pertolongan. Dan mereka sudah menyediakan pertolongan itu, alat saturasi juga sudah disiapkan, tetapi mereka menunggu-nunggu. Jadi sudah 80, mereka bilang kami masih kuat, kami masih siap. Lalu kemudian turun ke 70, sampai turun ke 60 mereka baru berangkat ke Tanjung Karang. Dan ini menjadi cerita yang pertama sangat buat kita sedih, tetapi juga buat kita sadar bahwa ternyata kita membutuhkan pertolongan orang banyak. Termasuk kita sebagai jemaat Tuhan adalah orang yang dipertemukan untuk saling tolong-menolong. Jadi saling memantau, saling membangun, saling melengkapi, saling memberi diri, apalagi di tengah masa yang sulit ini. Dan hal-hal itu semua yang bisa membuat kita merasa, ya Tuhan, Engkau masih memakaiku, masih memberiku kecukupan, kekuatan, dan itu menjadi kekuatan bagi hati kita. Dan itu hal-hal yang menyukacitakan Bapak Ibu. Bisa memberi diri, bisa berbagi peran, terutama yang paling luar biasa adalah ketika kita mampu saling berdoa. Saya percaya bahwa setiap kita ketika didoakan itu akan merasakan sukacita. Dan ingat, mungkin ada orang-orang yang tidak secara lantang telepon untuk mendoakan, tapi percayalah bahwa di luar sana ketika Bapak Ibu sakit, pasti mereka mendoakan kita. Yang pertama ya, beritahu, beri kabar, agar kita sebagai jemaat juga mampu saling mendoakan. Tidak hanya di Metro Kibang, siapapun saudara kita yang mau kita doakan, ayo kita doakan. Dan tidak perlu dengan banyak orang seperti biasanya, tapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, kalau kita mau berdoa, bukalah kamarmu, masuklah dan tutuplah. Dan aspirasi kita untuk bisa bilang, ternyata aku didoakan oleh banyak orang, dan percaya bahwa ketika kita sakit, kita butuh penguatan, dan doa-doa mereka menguatkan kita, itu menjadi sumber damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu dan keluarga yang berduka, saat ini pun saya rasa kita tetap harus menguatkan keluarga, karena ini proses yang tidak mudah, tapi kami ingin Bapak Ibu mendoakan Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman yang saat ini masih isolasi, masih mengalami sakit penyakit dalam dirinya, kita sama-sama saling mendoakan. Dan melalui momen ini, kita bisa berkumpul bersama, dan ini pertama kalinya di Metro Kibang kita bisa menggunakan Zoom. Saya percaya kita ke depan bisa memakai ini untuk media kita bisa berdoa bersama, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jangan takut ketika mau bercerita. Pak Pendeta, anak saya panas badannya. Mari kita doakan. Pak Pendeta, saya butuh didoakan. Mari. Ini proses kita bersama. Proses kita saling mendoakan. Dan percaya walaupun tidak mendengar suara saya, tidak mendengar suara jemaat yang terkasih lainnya,
Percayalah bahwa doa-doa kita didoakan dengan tulus pada masa-masa seperti ini. Mari kita bangun hati yang gembira, hati yang bersukacita atas hal-hal kecil yang Tuhan beri dalam hidup kita. Untuk keluarga Pak Budi, Mbak Erni, dan anak-anak lainnya, tetap kuat. Saya percaya Bapak Ibu pasti kuat. Bapak Ibu juga luar biasa dalam proses ini. Ibu telah bersama dengan Bapak. Jadi tetap bersemangat, tetap penuh dengan damai sejahtera, dan tetaplah gembira untuk menguatkan hidup kita sekalian. Juga bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling bersapa walaupun tidak bertemu. Saling mendoakan walaupun tidak terdengar. Saling membatin untuk bisa bilang, Tuhan, tolonglah saudaraku ini. Walaupun orang itu tidak tahu. Tetaplah saling tolong-menolong untuk menghidupkan firman Tuhan. Semoga firman ini dapat menguatkan kita. Semoga kita sekalian juga terus menguatkan firman ini dan mengingat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semoga imunitas kita juga ditingkatkan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita akan bersatu teduh sejenak. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa di kolom chat atau bilang saja doakan kami. Kita akan doakan bersama. Selain pokok doa untuk keluarga di rumah, di tempat Pak Budi dan keluarga yang ditinggalkan, kalau ada pokok doa yang ingin kita doakan, mari kita doakan bersama. Saya tunggu sampai 1 menit. Mas Abram, bisa kita putar sebuah lagu untuk kita sekalian sebelum kita saling mendoakan? Bapak Ibu, karena tidak ada chat yang masuk untuk didoakan, kita akan mendoakan keluarga yang berduka.
Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha besar dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu menguatkan kami ya Tuhan, memberi kami kekuatan yang terus memancar dalam kehidupan kami. Seperti janji-Mu Engkau memberikan air kehidupan bagi kami ya Tuhan. Kiranya dalam hidup kami, air itu dapat memancar senantiasa sampai pada kesudahannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam masa yang sulit ini, kami percaya dalam kedukaan kami ya Tuhan yang setiap hari penuh dengan orang-orang yang telah meninggalkan kami menuju kepada Engkau ya Tuhan. Kami pun berduka, kami pun mengalami rasa-rasa yang sulit dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau sembuhkan kami, Engkau kuatkan kami. Bagi kami senantiasa yang pada akhir-akhir ini juga mengalami sakit penyakit, terkhusus keluarga Pak Budi Handoyo, kami percaya Engkau Allah yang maha baik, yang memberi kekuatan dan penyembuhan ya Tuhan. Kerinduan kami kepadamu, kekuatan kami hanya Engkau ya Tuhan. Di tengah masa rentan ini, di tengah masa-masa yang sulit ini, di tengah-tengah pandemi yang begitu hebatnya dalam kehidupan kami, badai yang tak tergoyahkan, kami yang lemah hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Setiap kami ada karena Engkau. Setiap kami merasakan sakit penyakit dan terus-menerus percaya bahwa Engkau yang akan menyembuhkan dan menguatkan kami melalui cinta kasih keluarga, melalui kekuatan persekutuan, melalui firman-firman yang Engkau berikan dalam hidup kami, yang kami kenang, kami renungkan, juga kami jalani. Kami percaya Tuhan, ayat-ayat yang sederhana, ayat-ayat yang kadang kami lupa, tetapi kami saat ini bertelut ya Tuhan, berdoanya kepadamu, mengingat setiap firman-firman yang Kau berikan. Dan kami juga mengingat bahwa kami di dunia ini punya tugas menjadi damai sejahtera, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kiranya dalam keterbatasan kami mampu berbagi, kami mampu melakukan banyak hal ya Tuhan, kami mampu saling menghiburkan satu dengan yang lainnya, dan kami mampu berbagi rasa percaya satu dengan yang lainnya. Engkau ajari kami ya Tuhan, untuk tetap tekun, untuk tetap membuat hati kami menjadi rendah hati seperti Engkau ya Tuhan, lemah lembut dan penuh dengan kekuatan. Kami menyerahkan hidup kami, terkhusus keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, cucu-cucu ya Bapa. Engkau beri kekuatan kepada mereka, beri penyembuhan, beri damai sejahtera, beri berkat makanan dan minuman. Juga bagi kami sekalian ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan, kami memohon penyertaan yang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, atas setiap penyertaan yang Kau berikan. Juga malam ini kami percaya, malam yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami dapat bertemu, walau dalam Zoom ya Bapa. Tapi Engkau tahu, kerinduan hati kami untuk dapat hadir di sana, itu tetap kuat ya Tuhan. Kami ingin berjumpa, tapi dalam situasi yang cukup sulit ini, kami hanya menyerahkan rasa rindu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kiranya mereka dipulihkan dan dikuatkan dan terus berusaha untuk melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga anak-anak yang jauh, baik di Jakarta dan keluarga besar di Jogja, dan dimanapun Engkau selalu menguatkan mereka. Ya Tuhan, doa-doa kami hanya kami serahkan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ibadah penghiburan malam ini telah kita lewati bersama. Semoga ini dapat menguatkan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih sekalian, karena kehadiran Bapak, Ibu dapat menguatkan keluarga yang berduka. Juga bagi teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di malam ini, Pak Budi, percayalah mereka juga ingin hadir walaupun terbatas, ingin berjumpa walaupun sulit. Percayalah mereka juga menaikkan doa-doa bagi keluarga Pak Budi, Mbak Erni, dan anak-anak lainnya. Baik, mungkin ibadah kita telah selesai. Apakah ada yang ingin menyampaikan 1-2 patah kata malam ini sebelum kita tutup? Terima kasih buat saudara-saudara semua udah beri penghiburan buat keluarga kami, juga saudara-saudara kami yang ada di Jakarta, Jogja, dan di sekitaran Lampung bisa hadir semua. Terima kasih semuanya, bisa menguatkan kami sekeluarga. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Erni. Dan untuk informasi, ya mungkin karena ada sedikit proses untuk esok, kami belum bisa menyampaikan akan Zoom untuk besok, tapi kami akan usahakan setelah mendengar kabar juga nanti dari keluarga, kalaupun kita akan Zoom, ya akan kami undang untuk bisa kita ber-Zoom bersama. Ya, semoga media saat ini bisa, ya walaupun tidak seenak ketika bertemu, tapi bisa menjadi ruang bagi kita bertemu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman di Margorejo, Margajaya, dan Margototo, juga saudara-saudaraku yang terkasih, Mbak Budi dan teman-teman yang menjadi saudara bagi keluarga kami yang berduka. Terima kasih banyak untuk malam ini. Semoga Tuhan Yesus yang menyertai dan memberi kekuatan bagi kita sekalian. Baik, sampai jumpa. Terima kasih Mas Abram. Terima kasih. Selamat malam Mas Budi Handoyo, Mbak Erni. Budi, Erni, Sri, Kurniaji, selamat berduka dan sedih banyak. Terima kasih. Cita semua. Hiburannya. Mbak Putri, Besar. Juga Mbak untuk Putri yang dari Lampung. Mbak Putri. dari Mbak Ning. Putri. Kamu sini, kamu sini. Terima kasih banyak. Sampai Banyak jumpa. semuanya. Pak Pendeta. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Mas Haji. Terima kasih untuk penguatannya buat kami. Ya, tetap dikuatkan Bu ya. Tetap semangat. Masa sulit ini buat kita jadi terus bertekun dan tetap semangat. Semoga Tuhan menyertai. Pak Albertus, salam untuk keluarga. Oke, Pak Samuel tadi mendahului Pak Pendeta. Tidak apa-apa Pak. Ya, sama-sama kita. Oke, keluarga besar. Terima kasih Pak Pendeta Samuel, Tuhan berkati. Sama-sama Pak. Baik, kita akhiri. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Kita live ya. Sampai jumpa. Malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Mbak Wandi. Mbak Muda, sehat. Kangen loh Mbak Muda. Yo. Halo Pak Wardoyo. Ya, Mbak Putri, sedih banyak. Mbak Ning, Mbak Ning. Mbak Ning. Bule kita sudah pulang ke rumah Bapak. Damai di surga, damai di surga. Sudah damai. Malam Mbak Erni. Malam Bu Yanto. Bude sehat ya Bude. Berkahi Mbak.
Allahku.